Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fatih Hidayatullah. Saya adalah mahasiswa semester 1 jurusan Manajemen Dakwah kelas B dengan nomor induk mahasiswa 122403007. Dalam kesempatan kali ini, insya Allah saya akan memaparkan dua buah topik sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Herman Essos IMAG. Semoga apa yang saya sampaikan nanti dapat dipahami dengan baik serta dapat diambil pelajaran darinya. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah pertama, kemunduran kerajaan atau dinasti Turki Utsmani serta faktor penyebab terjadinya perang salib. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu kemunduran Turki Utsmani. Teman-teman, sudah menjadi sunatullah gitu ya. Ketika ada yang namanya kemajuan, ada pula masa kemundurannya. Ketika ada masa kejayaan, pasti ada pula masa keruntuhannya. Begitu pula yang terjadi pada dinasti Turki Utsmani. Turki Utsmani yang pada puncak kejayaannya berhasil menguasai 3 benua, sebagian di wilayah Eropa, Asia Barat, serta Afrika. Ternyata pada akhirnya harus mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh kekuasaannya. Tentu muncul di benak kita ada sebuah pertanyaan, mengapa dinasti Turki Utsmani yang memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas, memiliki militer yang kuat, tapi kok bisa gitu mengalami kemunduran hingga akhirnya harus meruntuh kekuasaannya? Mungkin awal dari mundurnya dominasi Turki Utsmani muncul setelah wafatnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni, di mana banyak terjadi perebutan kekuasaan dan penggantiannya pun adalah orang yang lemah dan memiliki sikap yang buruk, sehingga berimbas pada dialnya pemerintahan saat itu. Nah, selain faktor tadi, sedikitnya ada 7 faktor yang menyebabkan Turki Utsmani mengalami kemunduran. Yang pertama, wilayah kekuasaan yang sangat luas. Mengapa ini bisa menjadi faktor kemunduran Turki Utsmani? Ternyata luasnya wilayah kekuasaan bukan berarti bertampak bagus. Justru ini bisa menjadi pisau yang bermata dua. Jika ditata dengan baik, maka pemerintah dapat mudah mengontrol daerah kekuasaannya yang jauh dari pemerintahan pusat. Namun sebaliknya, jika tidak ditata dengan baik, maka malah bisa menjadi bencana bagi pemerintahan itu sendiri. Sama halnya seperti yang dialami oleh Turki Utsmani. Perluasan wilayah yang sangat cepat, namun kurang memperhatikan sistem pemerintahan, membuat pemerintahan Turki Utsmani mengalami kekacauan, sehingga wilayah-wilayah yang jauh dari pusat mudah direbut oleh musuh atau bahkan berhasil melepaskan diri. Kedua, heterogenitas penduduk. Luasnya kekuasaan Turki Utsmani hingga menguasai 3 benua yang berbeda menyebabkan terjadinya heterogenitas penduduk, sehingga dibutuhkan administrasi yang bagus. Namun syarat tersebut tidak terpenuhi oleh Turki Utsmani. Justru sebaliknya, pemimpin Turki Utsmani pasca Sulaiman Al-Qanuni dikenal lemah dan sifatnya buruk. Ketiga, setelah wafatnya Sulaiman Al-Qanuni, pemimpin Turki Utsmani adalah orang-orang yang lemah, yang memiliki kepribadian buruk sehingga pemerintahan menjadi kacau dan kekacauannya pun sulit teratasi. Keempat, budaya pungli yang sudah merajalela terutama di kalangan para pejabat. Para pejabat mulai saling berebut kekuasaan dan menyebabkan dekadensi moral. Kelima adalah pemberontakan tentara Janissary atau Janissary yang terjadi 4 kali, yaitu pada tahun 1525 Masehi, 1632 Masehi, 1727 Masehi, dan 1826 Masehi. Keenam adalah merosotnya ekonomi yang faktor utamanya disebabkan perang berkepanjangan yang terjadi secara terus-menerus. Namun kekalahan tersebut
Namun kekalahan saat perang sering terjadi karena melemahnya semangat perjuangan prajurit Utsmani, sehingga kerugian yang didapat oleh dinasti Utsmani semakin bertambah banyak. Terakhir, ketujuh adalah kebijakan kerajaan Turki yang hanya mengutamakan perkembangan militer tanpa diimbangi dengan kemajuan di bidang iptek, sehingga kalah dalam masalah persenjataan ketimbang bangsa Eropa yang ilmu pengetahuan dan teknologinya lebih berkembang atau lebih maju. Nah, itulah beberapa faktor yang menyebabkan kerajaan Turki Utsmani mengalami kemunduran, hingga akhirnya runtuhlah kekuasaannya. Topik kedua yang akan saya bahas adalah faktor penyebab terjadinya Perang Salib. Seperti yang kita ketahui, Perang Salib ini memiliki rangkaian peristiwa yang sangat panjang, dimulai dari abad ke-7 Masehi sampai dengan abad ke-11 Masehi. Lalu apa sih yang menyebabkan terjadinya perang yang sangat panjang ini? Pertama, dari faktor agama. Hal ini dilakukan setelah masyarakat Kristen Eropa merasa kehilangan kebebasan dan keamanan untuk beribadah di tanah suci Yerusalem, yaitu semenjak dinasti Seljuk atau Saljuk merebut Baitul Maqdis. Mereka merasa tidak bebas lagi dalam menunaikan ibadah karena perlakuan buruk dari orang-orang Saljuk. Berbeda dengan dinasti sebelumnya yang mengedepankan nilai toleransi Islam yang sangat tinggi. Kedua, faktor politik. Kaisar Alexius I Komnenos atau Kaisar Konstantinopel pada saat itu meminta bantuan kepada Paus Urbanus II untuk mengambil balik daerah kekuasaannya yang telah direbut. Kaisar Alexius berjanji akan tunduk di bawah kekuasaan Paus di Roma dan berharap dapat mempersatukan gereja di Roma dan Yunani. Paus Urbanus yang ditawari perjanjian tersebut serta mengetahui kondisi sedang melemahnya kekuatan Islam, menyatakan berani ikut ambil bagian dalam Perang Salib ini dan berpidato kepada seluruh umat Kristen untuk bersedia melakukan perang suci. Ketiga, faktor sosial ekonomi. Pada masa itu, masyarakat Eropa masih mengenal kasta, mulai dari kaum gereja atau pendeta, kaum bangsawan, hingga kasta terendah adalah rakyat jelata. Perang ini disebut sebagai kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup, terutama bagi para rakyat jelata. Karena jika mendapat kemenangan, maka pihak gereja berjanji akan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Dan bila kalah dan mati pada medan perang, akan terbebas dari penderitaan dunia yang dialami dan mendapatkan keberkahan dari Tuhan dan Paus. Lalu mereka juga berambisi untuk menguasai seluruh jalur perdagangan di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah, serta menyingkirkan ancaman dari para pedagang Muslim. Selanjutnya, mengapa Paus Urbanus II bersemangat dengan gagasan memerangi kaum Muslimin? Faktor pertama karena melemahnya dinasti Saljuk pasca wafatnya Malik Shah. Dua, tidak ada pemimpin yang dapat menyatukan umat Islam. Ketiga, beberapa kabilah pesisir telah masuk Kristen. Keempat, penaklukan Korsinah di Laut Tengah dan berdirinya republik-republik kuat di Italia. Kelima, kemenangan Sri Paus dalam mengendalikan para raja dan gubernur di Eropa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.